Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan wala mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan keharibaan tumpuan kasih limpahan sayang yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai diri kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat seluruh hamba-hambanya melebihi sang bayi yang merindukan air susu ibunya. Dialah Allah tempat minta dari segala permintaan, tempat ibadah dari segala peribadahan, tempat tolong dari segala pertolongan. Diminta ataupun tidak, rizki tetap mengalir, rahmat tetap tercurahkan. Sementara pada saat waktu yang sama, hamba-hambanya yang namanya manusia yang berada pada kelompok kanan, mereka inilah hamba-hamba yang selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah angkat derajatnya, kemudian Allah muliakan ia dan memberikan ia tempat yang mulia di surga kelak nanti. Sementara pada kelompok yang kiri, mereka inilah hamba-hamba yang bangga dengan dosa, senang dengan dosa, bahkan tak malu-malu untuk berbuat dosa. Kemudian Allah kembalikan mereka ke tempat yang terhina dan dimakan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Dialah Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salam dan salawat selalu tercurahkan kepada manusia agung, manusia mulia, uswatun hasanah para makhluk. Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it hingga pengikutnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Orang-orang tua saya, alim ulama, para asatis dan jamaah Masjid Darussalam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu subuh yang mulia ini ada cinta dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka hamba-hamba yang senantiasa menghidupkan rumah Allah. Bagi mereka hamba-hamba yang senantiasa yakin dengan apa yang Allah janjikan. Memang saat ini belum kelihatan, tetapi kelak satu saat nanti mereka akan merasakan manfaat itu kelak di surga nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah gambarkan di dalam surat Al-Anfal ayat 2, yaitu tahukah kalian siapakah orang-orang yang beriman itu? Yaitu orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah maka gemetarlah hati mereka. Ketika muazzin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, gemetarlah hatinya untuk mendatangi rumah Allah. Ia tidak peduli apa yang terjadi kelak di pagi buta itu, namun ia yakin dengan apa yang Allah janjikan untuknya. Kemudian ia menggerakkan kakinya, melangkahkan kakinya ke rumah Allah untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ. Ketika dia sudah selesai mendatangi masjid, kemudian ia mendengarkan imam masjid melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka gemetar, bertambahlah keimanannya karena ayat-ayat suci Al-Quran itu. Maka beruntunglah mereka yang hari ini mendengarkan ayat suci Al-Quran. Beruntunglah mereka yang hari ini Allah berikan peluang dan kesempatan itu untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran.
Jika hari ini kita belum mampu membaca Al-Quran, minimal kita harus mendengarkan Al-Quran satu hari satu ayat. Jika kita tidak mampu lagi mendengarkan Al-Quran, maka kita termasuk orang-orang atau golongan hamba yang rugi. Allah lanjutkan dalam surat Al-Anfal ayat 3. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, kemudian mereka menginfakkan sebagian harta yang kami berikan untuknya. Makanya Pak, ketika orang itu dia melaksanakan sholat, dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dia akan merasakan sakinah, ketenangan batin, ketenangan yang ketika ia berjumpa dengan Allah, ia berkomunikasi dengan Allah melalui sholat ini. Maka Allah akan berikan dia ketenangan yang luar biasa. Apapun masalahmu, apapun yang engkau hadapi di dunia ini, engkau akan dapati Allah akan memuliakan, mengurus semua permasalahan dan problematika hidup ini. Tak perlu khawatir. Kadang-kadang Pak, mohon maaf cakap. Kadang-kadang ketika kita menaiki pesawat terbang, kita sangat merasa nyaman. Sementara kita tidak mengetahui siapa pilot ini, kita tidak mengenalnya. Kemudian ketika kita menaiki kapal, kita begitu merasa nyaman, sementara kita tidak mengetahui siapa nahkoda kapalnya. Tapi pernahkah kita berpikir, adakah sampai hari ini begitu risaukah hati kita dengan dunia yang hari ini kita jalani, sementara kita tahu Allah Jalla Jalaluh yang memberikan kita solusi permasalahan problematika hidup ini. Tetapi dalam hati ini masih ragu. Tetapi saya yakin bagi jamaah atau orang-orang yang beriman, mereka tidak pernah takut dengan janji Allah. Mereka tidak pernah ragu dengan janji Allah. Surga, ketenangan batin, keluarga yang sakinah mawadah warahmah, anak soleh, istri yang soleha, maka ini ia akan dapatkan manakala ia memberikan yang terbaik untuk Allah. Allah tidak minta banyak Pak. Sebelum saya memulai, saya mau mengakhiri ayat ketiga. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan mereka ampunan dan rizki nikmat yang luas. Maka bersyukurlah mereka yang hari ini sudah memenuhi panggilan Allah, kemudian mereka melaksanakan sholat, kemudian mereka menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan untuk mereka. Karena apa? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Mereka tidak ragu dengan janji Allah itu. Pak, kemarin ketika 2019, ini satu kisah yang saya harus ceritakan. Bagaimana Allah menjamin mereka yang senantiasa memberikan infak dan sedekah tanpa ragu. Di kota Sorong, ini kisah nyata. Ketika tragedi di Jogja, ketika umat Islam, khususnya orang Papua maupun bukan umat Islam, ketika di Jogja itu mereka terkena SARA. Maaf, orang Papua dibilang monyet. Dampaknya di kota Sorong, jarak 5-10 meter itu jalan dipalang, dibakar ban, kemudian pecahan di mana-mana, oli mereka bakar dengan ban itu. Apa yang terjadi Pak? Polisi pun tidak mampu untuk membongkar jalan itu, yang hanya bisa melakukan itu hanyalah marinir. Tetapi saya tidak mau fokus ke situ. Ada satu kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada kita. Rentetan ruko dan rumah makan dibakar Pak. Dibakar dari ujung, kurang lebih ada sekitar 40 meter. Dari ujung ke ujung. Apa yang terjadi? Ada satu ruko yang tidak terbakar. Tidak tersentuh. Bahkan orang Papua itu dia menyiram bensin ke dalamnya. Dia menyiram ke sengnya. Dia menyiram ke seluruh penjuru rumah makan itu. Qadarullah, tak tersentuh oleh api sedikit. Kita penasaran. Sementara ruko yang di sampingnya semua terbakar.
Kita penasaran apa yang terjadi dengan ini. Orang Papua pun mereka sampai bingung. Khususnya yang Nasrani yang membakar ini. Mereka bilang bagaimana? Kenapa sampai tidak bisa terbakar sementara bensin sudah kita gunakan? Apa yang terjadi Pak? Kita cari tahu. Ternyata pemilik rumah makan ini setiap bungkus yang ia jual, ia sudah potong infaknya 2,5%. Yang kedua, setiap Jumat dia memberi makan di masjid-masjid itu mereka yang senantiasa selesai melaksanakan sholat Jumat itu diberi makan nasi bungkus dan nasi kotak yang ia berikan. Dia tidak pernah takut dengan janji Allah. Dia tidak pernah ragu dengan apa yang sudah Allah janjikan. Alhasil rumah makannya terjaga, hartanya berlimpah ruah, dan keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karyawannya Pak, itu bukan satu. Karyawannya hampir 50 orang. Dan ia ambil dari Jawa semuanya. Alhamdulillah. Inilah tanda kebesaran Allah yang hari ini kita tidak percaya. Bahkan terakhir di kampung saya Pak, dia mantan kepala kampung. Beliau ini baru pulang haji. Belum sebulan, dia nasihati keluarganya semuanya. Dia bilang jaga sholat. Jangan pernah sia-siakan waktu. Kemudian ketika dia tidak pernah mengisi waktunya dengan keburukan. Karena dia sudah bertobat dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi Pak? Ketika dia meninggal dia ketawa Pak. Dia tertawa. Ada fotonya di HP saya. Nanti kalau mau lihat saya tunjukkan. Beliau mantan kepala desa. Beliau kena serangan jantung. Sementara pasien sebelum saya ke sini ada 2 pasien yang terkena serangan jantung. Dan itu qadarullah setelah ketika mereka merasakan sakit jantung itu wajah mereka tuh sakitnya tidak enak dipandang. Tetapi bapak ini dengan terkenanya dia juga menderita penyakit jantung Pak. Tetapi ketika dia meninggal dia tertawa. Kenapa? Karena dia senantiasa mengajak orang kepada kebaikan. Jangan pernah bosan ketika kita bertemu dengan orang, kita duduk kita mengingatkan mereka tentang kebaikan, kemudian kita khawatir, oh nanti dia tidak mau dengar. Jangan Pak. Kita ajak mereka, sampaikan pada mereka Allah sayang kepada mereka. Dengan begitu kasih sayang Allah itu akan datang kepada mereka. Saya yakin dan percaya, tanamkan dalam hati kita Pak, dalam 1 minggu minimal, atau 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, kita mampu mengislamkan 1 orang. Gitu. Kalau saya berusaha, ketika berdakwah, baik ketika ruqyah, saya berusaha untuk mengislamkan jin itu. Kemudian ketika di medan dakwah, saya berusaha untuk mengajak orang kepada dekat dengan Allah. Bagi yang muslim, kita bukan mengkafirkan mereka, bukan. Tetapi kita mengajak mereka. Bisa jadi hari ini mereka yang kita ajak ini belum mampu mendatangi masjid karena mereka belum mendapatkan hidayah. Dan jangan sekali-kali Pak, ketika kita keluar dari masjid ini, kemudian kita melihat saudara kita yang tidak sholat, kemudian kita berkata, pemalas sholat. Paling malas sholat sekali orang ini. Dikasih tahu dan tidak sama saja. Sawaun alaikum. Padahal tidak begitu metodologi dakwah Nabi. Bahkan yang lebih hebat, yang lebih hinanya lagi, ketika kita mencederai mereka dengan kata-kata mereka, ada sabda Nabi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, bahwanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, infaknya rajin, tetapi ia senang menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi, tempatnya di neraka. Kemudian laki-laki ini bertanya, ada juga seorang perempuan ya Rasulullah, sholatnya sedikit, puasanya sedikit, tetapi ia tidak pernah menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi, tempatnya di surga. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang muflis itu? Orang yang bangkrut itu? Kemudian sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu ialah orang yang tidak memiliki harta. Kemudian Rasulullah tersenyum dan Rasulullah berkata, orang yang muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamati bis sholat. Ia datang dengan pahala sholat yang banyak, pahala sedekah yang banyak, pahala zakat yang banyak, tetapi ia senang menzolimi saudaranya, tetapi ia senang berjihad kemudian dengan menggunakan cara-cara yang salah. Dia zolim, dia lalai pada saudaranya sendiri.
kemudian dia menghina, mencederai saudaranya sendiri, maka kata Nabi tempatnya finnar. Semua pahala yang ia lakukan dari pahala solat, zakat, sedekah pindah kepada mereka yang ia cela. Kemudian dosa yang orang dicelanya itu akan datang kepada dia sampai amalan kebaikannya itu habis dan dia dilemparkan ke neraka. Makanya hati-hati Pak. Kadang-kadang orang yang kita anggap bukan orang soleh malah solat, ketika dia bertobat dia akan lebih soleh daripada kita. Makanya jangan menganggap remeh kebaikan orang lain. Terus berbuat baik, hasilnya Allah yang akan tentukan sendiri. Minimal kita ikhtiar, karena dengan ikhtiar itu Allah akan datangkan kebaikan bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang-orang di sekeliling kita. Dari 2010 Pak, saya melakukan bekam ruqyah. Allah tunjukkan kebesarannya. Salah satunya adalah ketika kita melakukan bekam, darah bekam itu membentuk lafaz Allah. Dan itu luar biasa. Makanya kata Nabi, di dalam bekam itu terdapat kesembuhan. Kalau hari ini kita masih ragu dengan bekam, dengan pengobatan tibun nabawi, maka kita termasuk golongan hamba-hamba yang ragu terhadap wahyu yang diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kepada Allah jika hari ini kita masih ada iman di dalam hati kita. Allah masih memberikan iman, Allah masih memberikan kenikmatan. Allah berikan mata untuk melihat yang baik, Allah berikan telinga untuk mendengar yang baik, dan Allah memberikan hati untuk merasakan yang baik-baik. Tapi kalau ketika kita tidak menggunakan ketiga hal ini dengan baik, kata Allah, balhum adal, mereka ini seperti binatang. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah masih memberikan kita peluang dan kesempatan untuk hidup. Allah masih memberikan kita peluang dan kesempatan untuk berbuat baik, maka bersyukurlah kepada Allah. Imam Syafi'i berkata, minimal engkau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maksimal engkau melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya pribadi. Saya tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.